Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para guru-guru kita semuanya yang hari ini semoga selalu diberikan kesehatan. Sahabat dimanapun berada, sedikit kalau kita menyampaikan tentang perempuan, ada juga perdamaian. Di sini kita bisa mengetahui bahasanya perempuan itu adalah sosok yang sangat dimuliakan di agama kita, yakni di agama Islam. Kenapa seperti itu? Pepatah Jawa menyampaikan bahwasanya wong wadon tiang estri adalah tiang agama. Mohon maaf, kalau tiang agama itu sholat, kalau tiang estri itu adalah tiangnya negara. Bagaimana bisa seperti itu, para sahabat? Karena perempuan itu melahirkan seorang putra bangsa atau bahkan putri bangsa yang nantinya menjadi penerus bangsa Indonesia terutama. Al-Umum Madrasatul Ula. Kenapa seperti itu? Karena pernah seseorang menanyakan, kenapa sesosok ibu adalah sesosok yang harus dipatuhi? Karena dulu sebuah riwayat menyampaikan tentang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus aku hormati? Dan dijawab oleh Rasulullah, yang pertama jawaban beliau adalah ibu. Kemudian sahabat pun bertanya kembali, siapa yang harus dihormati kemudian setelah itu Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab yang kedua kali pertanyaan itu dijawab ibu. Dan pertanyaan ketiga terlontarkan kembali, kemudian siapa wahai Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab ibu yang ketiga kalinya. Setelah itu siapa Rasulullah? Dan dijawab yang keempat adalah ayah. Nah, sahabat dimanapun berada, bahwasanya ibu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah 1, 2, 3 jawaban, kemudian ayah. Di situ kita bisa mengetahui bahasanya ibu derajat ilmu sangat mulia di hadapan Rasulullah terutama. Nah, dari itu Islam sangat membuat peraturan di mana wanita adalah mahkota. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna al-jannata wal yudlamuna naqir. Caranya, yakni ajarkanlah putra-putri kita dengan hal yang kecil, hal-hal yang kita contohkan. Hal-hal yang kita contohkan dengan istiqomah, mungkin salah satunya bisa dengan memberikan pengertian kepada mereka bahasanya ketika makan harus menggunakan tangan kanan, atau mungkin ketika bertemu dengan tetangga, bertemu dengan sesama saudara kita harus menegur sapa. Nah, dari situ lama-kelamaan kita akan mencerminkan bahwasanya bangsa Indonesia terutama di Jawa itu kita memberikan contoh adat istiadat, kemudian menghormati orang lain, tepos liro, rasa toleransi, itu adalah rasa yang harus kita pupuk sedari dini. Bukti bahwa akhlak lebih tinggi daripada ilmu dari Abu Zakaria An-Nabawi rahimakumullah yang mengatakan, ya artinya ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Yang dikutip dari kitab Adamul Imla wal Istimla. Para sahabat yang dirahmati Allah dimanapun berada, dan bahasanya sesungguhnya orang dihormati itu karena adabnya atau akhlaknya, baru kemudian setelah itu adalah ilmunya. Di sini bahasanya bisa kita mengetahui bahwa adab dan juga ilmu lebih diunggulkan tentang adabnya, bukan ilmunya. Jika sekarang problem Palestina, Israel, kemudian adanya terorisme yang ada di Indonesia, nah hal ini bisa kita lihat jika pemuda-pemudi kita dilahirkan oleh seorang ibu atau seorang wanita yang memberikan rasa damai, yang memberikan contoh, selalu memberikan akhlak yang baik kepada putra-putrinya, maka bisa dilihat nanti penerus-penerus bangsa, para pelajar-pelajar di Indonesia juga akan memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mau bermusyawarah ketika ada sebuah permasalahan, akhlak yang memberikan
santun menyejukkan, seperti salah satu tagline yang ada di banyak tempat, Islam rahmatan lil alamin. Itulah yang harus kita perjuangkan sekarang sebagai wanita yang ada di Indonesia sekaligus keluarga besar Fatayat dimanapun berada, untuk menjadi ibu yang memberikan contoh baik kepada putra-putri kita. Nah, senyuman itu indah hanya untuk sementara, sedangkan Islam adalah rahmatan lil alamin. Sama halnya dengan kita hidup hanya sementara, maka bangunlah surga kecil dan indah di hati para sesama muslimin. Tidak ada kata yang salah yang datangnya dari Allah, karena kata yang salah yang datangnya dari manusia, terutama saya, Esti, yang tadi sudah memberikan sedikit atau secuplik kata-kata yang mungkin bisa membangkitkan semangat untuk para ibu-ibu muda. Ayo kita berjuang, bukan hanya memberikan pengertian baik kepada putra-putri kita, tapi juga memberikan contoh-contoh kecil, tapi juga memberikan agar adabnya, agar akhlaknya juga diutamakan. Karena ilmu juga lebih penting. Tanpa ilmu, seseorang juga akan menjadi buta. Tapi tanpa akhlak, seseorang akan kehilangan ilmunya, kehilangan derajatnya di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatayat Nahdlatul Ulama tetap berkiprah dan memberikan manfaat dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.